Selamat siang Pak, saya Brenda Ginting dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Pelabuhan Sombaopu juga memiliki posisi yang sangat strategis di dalam jalur perdagangan internasional. Adapun prinsip masyarakat Goa yaitu Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Bagi masyarakat Goa, bumi dan laut adalah milik bersama. Dengan prinsip itulah, wilayah Goa menjadi lebih cepat mengalami perkembangan pesat. Latar belakang Goa versus VOC yaitu 1. Letak pelabuhan Sombaopu yang sangat strategis. 2. VOC dan masyarakat Makassar saling membenci. Dan 3. VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan dia di Goa. Peran dan posisi masyarakat atau kerajaan Goa yang sangat-sangat strategis, pusat perdagangan dunia, maka VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC sendiri menguasai pelabuhan Sombaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Oleh karena itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Sombaopu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan dengan menggunakan perahu tradisional seperti Padewakang, perahu Palari, dan Pinisi, mereka sudah mengarungi perairan Nusantara. Sehingga VOC sendiri kesulitan untuk memburu dan menangkap perahu-perahu tersebut. Kemudian kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Raja Goa dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Arupalaka. Setelah mendapatkan dukungan Arupalaka, yakni pimpinan VOC Gubernur Jenderal Machucar memutuskan untuk menyerang Goa, sehingga dikirim pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC dan orang-orang Ambon dan Bugis dipimpin oleh Arupalaka. Pada tanggal 7 Juli 1667, meletusnya Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis John Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jonker van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabung disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 1667.
Isi dari perjanjian Bongaya antara lain: 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang Barat, kecuali Belanda, harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian Bongaya, karena isi perjanjian Bongaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu, karena isinya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Akhirnya di tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba mengerahkan lagi kekuatan rakyat untuk melakukan kesewenang-wenangan VOC. Namun perlawanan ini bisa segera diredakan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Bongaya merupakan perjanjian perdamaian, tetapi VOC tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya itu, justru yang melahirkan diaspora perdagangan bagi orang-orang Bugis dan Makassar. Maksud dari diaspora adalah penyebaran perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap Goa. Dengan prinsip bebas perdagangan, mereka menyeluduk ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Artinya, VOC gagal dalam mengendalikan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Bugis ke Makassar. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan orang-orang Bugis Makassar itu karena 1. Ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung oleh motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis yang sulit terpantau sehingga mudah untuk melakukan penyelundupan dagang. Yang kedua, VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran karena mengejar keuntungan yang tinggi dan tidak mampu membangun jaringan dengan pasar lokal atau tidak paham dengan selera pasar lokal. Dan ketiga, keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil, termasuk produk-produk laut, sementara para pedagang Cina sangat mempengaruhi produk-produk lokal dan produk-produk laut dari Makassar. Dan akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan pribumi. VOC memang berhasil melakukan penguasaan di Makassar atau di Goa, akan tetapi mereka tidak mampu melakukan monopoli perdagangan di Goa karena kalah dengan Cina. Ini penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih.